Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Polres Gianyar meringkus puluhan orang yang terlibat dalam kasus kriminal selama operasi Sikat Agung. Dua residivis kembali dijebloskan ke penjara karena mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu. Ratusan pedagang mempertanyakan nasib mereka jika harus pindah dari Pasar Ubud. Rencana ratusan pedagang Pasar Ubud mendatangi kantor Disperindak Gianyar untuk mempertanyakan nasib mereka batal. Pedagang di Gedung Timur Pasar Ubud ingin bertemu dengan pejabat Disperindak karena nasib usaha mereka belum jelas jika harus pindah dari Pasar Ubud. Padahal para pedagang telah mendaftarkan diri untuk mendatangi kantor Disperindak di Desa Sidan Gianyar dan mereka sudah menunjuk 15 orang untuk mewakili mereka. Sebelumnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan meminta pedagang segera mengosongkan Gedung Timur Pasar Ubud karena gedung akan direnovasi. Menurut Ketua Torki, salah satu penjual kerajinan di Gedung Timur mengaku ada intervensi dari pihak tertentu sehingga pedagang membatalkan niat mereka datang ke kantor Disperindak. Yang mau datang, semua pedagang yang kena dampak kebakaran 2024, kurang lebih 300-an orang. Terus kenapa bisa berkurang, Pak? Ya karena ada himbauan dari pihak pasar agar kita tidak datang berbanyak ke sana, ada perwakilan. Terus kesepakatan apa yang terjadi tadi? Kesepakatan pedagang 3 minggu ke depan dikasih berjualan. Selanjutnya masih dicarikan jalan keluar di mana pedagang bisa berjualan. Yang udah pasti ada tempat di sebelah timur Pulau Melantik. Itu fungsinya mungkin di tempat lain masih dijajaki oleh Pemda. Pihak Disperindak sendiri mengklaim pemerintah daerah dan para pedagang telah mencapai kesepakatan. Antara lain pedagang diizinkan berjualan sebelum renovasi. Nah, solusi ada dua, gabung dengan pedagang di gedung yang di barat, dua di belakang Melanting. Ya kalau di pelataran di depan Melanting memang tidak boleh karena itu nanti dipakai untuk tempat-tempat material dan lain sebagainya. Para pedagang berharap pemerintah daerah serius mencarikan mereka tempat yang layak untuk usaha selama renovasi Gedung Timur berjalan. Gedung Timur Pasar Ubud tanggal 17 Agustus tahun lalu terbakar. Kebakaran menghanguskan seluruh gedung dan pedagang mengalami kerugian. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kontingen Bangli akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali ke-16. Wakil Bupati Bangli Iwayan Diar Rabu lalu melepas 167 atlet di halaman kantor Bupati Bangli. Ada 49 cabang olahraga dengan 647 nomor yang akan dipertandingkan dalam Porprov kali ini. Bangli akan mengikuti 24 cabang olahraga. Sementara jumlah atlet yang dikirim 167 orang, baik atlet definitif dan mandiri, serta 43 ofisial. Wakil Bupati Bangli sekaligus sebagai Ketua KONI Bali Iwayan Diar mengaku bangga dan optimis para atlet akan berjuang membawa nama baik Kabupaten Bangli. Harapannya tentu dapat meraih prestasi yang setinggi-tingginya dan kita tetap menjaga kekompakan, soliditas, fokus dalam melakukan pertandingan-pertandingan ini. Kabupaten Bangli menunggu medali-medali yang akan dipersembahkan oleh atlet-atlet kontingen Kabupaten Bangli. Pada Porprov tahun 2022, Bangli meraih 15 emas, 16 perak dan 48 perunggu. Dan tahun ini Bangli menaikkan target perolehan medali yakni 20 emas, 25 perak, dan 50 perunggu. Para atlet dan ofisial sudah siap berlaga dan mereka juga sudah menjalani pelatihan dan persiapan matang.
Masyarakat Bangli berharap mereka bisa meraih prestasi dan membawa nama baik Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Anak-anak di Desa Mambal, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, mempunyai cara tersendiri untuk mengisi waktu kosong di luar jam sekolah. Mereka belajar membiasakan tangan dengan mengukir dan memahat wayang di atas kulit sapi. Agar terampil, sejak dini, anak-anak di desa ini sudah berlatih di bawah bimbingan guru, agar saat besar nanti mereka bisa menjadi perajin wayang kulit. Memang yang dari kecil sudah suka dan karena emang di keluarga ten wenten seni tidak ada yang ikut dalam kesenian. Jadi tidak mengganggu waktu sekolah ini. Ini seminggu berapa kali ke sini untuk belajar? Seminggu mungkin 2 sampai 3 kali. Jadi sudah bisa membuat wayang jenis apa aja? Karakter apa aja? Untuk sekarang Arjuna, Dharma Wangsa sama Punakawan lagi satu. Setiap hari dalam seminggu atau saat ada waktu luang, mereka belajar mengukir wayang kulit. Keinginan belajar mengukir dari diri sendiri tanpa paksaan orang tua. Ya memang dari kecil memang hobi sama wayang, makanya bisa ikut mengukir wayang. Ini apakah ada paksaan dari orang tua? Enggak, memang hobi dari kecil. Ini berarti setiap 1 minggu berapa kali ke sini? Hampir setiap hari sih. Setiap hari ya. Ini sudah bisa ngukir apa aja deh? Ya mulai ukir dari toko-toko Punakawan, berbagai macam gitu. Jadi apakah ini akan terus dipelajari deh? Ya semoga terus bisa konsisten. Anak-anak di Bali sejak dini sudah belajar kesenian dan kerajinan agar seni, adat istiadat dan budaya Bali tetap lestari. Keterampilan mengukir wayang kulit dapat jadi bekal hidup masa depan. Karena menjadi perajin di Bali tidak lekang oleh waktu, selama Pulau Dewata menjadi surga wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Anak-anak ini tampak asyik melukis dengan gaya khas Bali yang disebut kamasan. Lukisan tradisional asli Bali yang umumnya menggambarkan tokoh atau cerita pewayangan. Anak-anak desa Batuan Gianyar sejak dini memang sudah belajar melukis. Mereka ingin menjadi seniman terkenal Bali karena bisa dijadikan gantungan hidup yang layak. Selain hobi, faktor lingkungan mempengaruhi anak-anak ini asyik tenggelam dalam hobi mereka melukis. Hal ini tidak mengherankan karena Gianyar adalah gudang seniman, sehingga banyak sosok yang bisa menjadi panutan mereka. Mereka melukis bukan karena dorongan orang tua, tetapi murni keinginan sendiri. Tidak heran kualitas lukisan anak-anak ini sangat baik. Lingkungan keluarga. Kebetulan keluarga saya juga ada yaitu seniman ukir tapi bukan melukis. Dari situlah saya terikat untuk ke dunia seni lah istilahnya. Apalagi di sini di Desa Batuan memiliki seni lukis tradisi ciri khas Batuan. Jadi tidak ada paksaan ya, memang suka ya? Tidak, ya. Memang saya suka dari saya kecil memang suka. Lukisan sangat unik. Unik ya? Jadi paksaan atau bagaimana? Apakah memang senang lukis? Gambar? Saya suka melukis dari sejak kecil. Sejak kecil ya. Ini udah berapa tahun belajar ini? Dari kelas berapa? Dari kelas 3, sekarang saya sudah kelas 6. Mungkin kelas 6. 3 tahun. 3 tahun. Ini lukisan apa yang adik suka? Gambar apa? Gambar Pemandangan ya. Ini sama teman-teman ya di sini ya. Gak mengganggu waktu belajar. Rata-rata anak-anak ini mulai belajar melukis sejak duduk di bangku sekolah dasar
hingga sekolah menengah pertama di Desa Batuan. Kegiatan di sanggar ini untuk mengasah imajinasi dan kreativitas mereka lebih tajam. Responnya mereka bagus, Pak. Bagus, luar biasa masyarakat kami di sini di Batuan. Ini kendalanya apa, Pak? Kalau kendalanya biasanya alat-alat kendalanya. Itu alat-alat kertas atau tinta itu biasanya kendalanya, karena di sini kami memberikan sesuatu anak-anak itu karena kemampuan sebenarnya cuma itu saja. Alat itu biasanya kertas itu yang memang sulit sekali kena biaya. Yang menarik, anak-anak ini belajar melukis gratis tanpa dipungut bayaran. Dan tentu ada kendala, yakni terbatasnya alat untuk melukis seperti kuas, tinta, dan media kertas atau kanvas. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.